Halo Sobat Oase Kudus, balik lagi di podcast Oase Kudus, obrolan asik seputar Kudus yang akan membahas berbagai macam tema dan topik yang menarik seputar Kabupaten Kudus. Dan sekarang kita sudah kedatangan satu tamu yang akan menemani kita di episode kali ini untuk membahas tema yang mungkin agak berat tapi menarik, yakni tentang budaya anti korupsi. Dan di seberang saya sudah hadir Pak Babang Purwanto. Selamat datang Pak. Terima kasih. Selamat sore. Jadi Pak Babang Purwanto ini teman-teman kalau yang belum kenal adalah seorang auditor ya Pak ya. Seorang auditor yang menjalankan tugas-tugas kepengawasan di pemerintah daerah. Udah berapa lama Pak jadi auditor? Karena kami bertugas sebagai auditor itu sejak 2001 ya sampai sekarang, sehingga terhitung sudah 23 tahun ya. 23 tahun. 23 tahun udah lumayan lama ya Pak ya. Dan saya dengar-dengar juga Alhamdulillah. Bapak ini sebagai penyuluh anti korupsi ya? Oh iya. Jadi ketika KPK memiliki program LSP, sertifikasi penyuluh anti korupsi, pada saat itu kami juga coba memberikan ikut berpartisipasi menjadi salah satu peserta sertifikasi penyuluh anti korupsi. Untuk sebagai penyuluh anti korupsi sendiri udah berapa lama Pak? Kalau sebagai penyuluh anti korupsi kami sejak tahun 2019. 2019, oke. Ya. Dan karena ini sifatnya yang secara periodik, ini kan satu keterampilan atau profesi, sehingga itu membutuhkan satu proses sertifikasi, sehingga secara periodik selama 3 tahun sekali kita harus mengikuti reassessment kembali. Oke, jadi nggak sekali pelatihan kemudian bisa jadi penyuluh selamanya ya Pak ya? Ada proses reassessment setiap 3 tahun sekali? Iya, 3 tahun sekali kita ada penilaian ulang. Oke, ada penilaian ulang. Iya. Nah, ngomong-ngomong terkait korupsi nih Pak. Iya. Podcast kali ini kan ngangkat tema tentang budaya anti korupsi. Nah, ini kebetulan Pak Bambang hadir di sini, mungkin bisa sharing ke teman-teman dan ke seluruh masyarakat Kudus sebenarnya budaya anti korupsi itu seperti apa sih Pak? Tapi sebelum kita masuk ke sana mungkin bisa Pak Bambang jelaskan ke kami dulu yang dimaksud korupsi itu apa sih sebenarnya? Yang dimaksud korupsi itu apa? Oh iya. Begini, emang banyak persepsi ya, namun kita ambil pemahaman yang sederhana saja. Kalau secara legal formal itu korupsi kan dirumuskan sebagai setiap orang yang secara melawan hukum kemudian melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau merugikan perekonomian negara. Ya, itulah yang secara legal formal arti dari korupsi. Tetapi yang dipahami oleh masyarakat ya, hal-hal yang pokoknya bersifat korupsi itu orang atau awam mengatakan bahwa korupsi ya segala sesuatu yang memang itu ada unsur kecurangan, ada unsur ketidakdisiplinan. Nah, dan hal yang seperti ini ya benar juga, tetapi lebih tepat kalau itu disebut sebagai perilaku koruptif. Ya. Jadi perbedaan antara korupsi dan koruptif sebetulnya hanya pada persoalan batasan definisinya saja. Batasan definisi. Iya, sedangkan apa yang Anda maksud tadi budaya anti korupsi itu
tentu nanti akan banyak terkait dengan perilaku koruptifnya itu sendiri. Ya. Jadi tadi poin yang Bapak sampaikan, kalau korupsi secara legal formal itu perbuatan seseorang maupun sekelompok maupun korporasi yang berujung pada kerugian negara. Iya, atau kerugian perekonomian negara. Sedangkan kalau secara umum perilaku korupsi sendiri itu mungkin kita bisa simpulkan sebagai perilaku yang jauh dari nilai-nilai integritas, mungkin seperti itu ya Pak ya? Boleh, iya. Iya. Nah, terkait tadi nyambung lagi ke budaya anti korupsi yang bertujuan untuk menghapus perilaku koruptif. Balik ke perilaku koruptif tadi Pak. Nah itu sebenarnya apa yang bisa menyebabkan seseorang atau sekelompok itu berperilaku koruptif, atau mungkin pertanyaannya gini yang lebih sederhana, kenapa korupsi itu bisa terjadi? Begini, kalau kita tinjau secara detail gitu ya memang rumit juga. Tetapi kita ambil saja pemahaman yang sederhana bahwa korupsi itu pada prinsipnya akan terjadi manakala ada niat dan ada kesempatan. Dua hal ini ketika dipertemukan jadilah korupsi. Maka seandainya salah satu saja, ya itu nggak mungkin terjadi korupsi. Ada niat tanpa ada kesempatan, mana mungkin, karena itu tertutup ya, segala kesempatan itu tertutup sehingga kita nggak bisa melakukan kecurangan-kecurangan. Atau sebaliknya, tidak ada niat, meskipun ada kesempatan ya, juga tidak akan terjadi. Maka korupsi itu akan terjadi manakala memang yang itu sudah ada niat terlebih dulu dalam benaknya, tetapi juga sekaligus di sana ada kesempatan yang terbuka untuk melakukan korupsi itu. Ya, berarti itu mudahnya adalah seperti itu. Sesimpel itu, kayak kata-katanya Bang Napi mungkin yang melekat di masyarakat. Karena kejahatan itu tidak tapi juga kesempatan. Iya, hal itu ya ilah korupsi. Kalau tadi kita udah bahas kait terjadi, nah sekarang ini ada mungkin bisa dibilang pertanyaan menarik Pak. Sempat rame beberapa waktu lalu di sebuah podcast itu yang mengatakan bahwa kalau korupsi tapi semuanya happy, ya nggak masalah, gitu kan. Nah ini kan mungkin kalau kita yang mendengar sebenarnya kita bisa melihat ada kesalahan berpikir di situ. Cuma kebetulan karena Pak Bambang sudah hadir bersama kami di sini di Oase, jadi kami pengen dengar dari Pak Bambang sendiri, kenapa korupsi itu harus diberantas. Sebenarnya sedahsyat apa kekuatan korupsi itu merusak sebuah negara? Iya, mengapa korupsi harus diberantas? Tentu masalah yang serius ya, yang dapat membahayakan stabilitas keamanan masyarakat maupun gangguan-gangguan pada aspek yang lain, termasuk pada aspek politik. Juga merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas, juga membahayakan dalam pembangunan ekonomi, sosial, dan politik. Selain itu juga bisa menciptakan kemiskinan secara masif ya. Jadi sebenarnya kalau kita balik ke statement tadi ya Pak ya, agak sulit menyandingkan kata korupsi dengan kesejahteraan ya Pak ya, karena perilaku-perilaku koruptif tadi atau korupsi ini punya dampak besar terhadap ketidaksejahteraan masyarakat, kira-kira gitu ya Pak ya? Iya. Nah terus kalau memang akhirnya karena kita harus berantas ini korupsi sampai ke akar-akarnya, mungkin Bapak bisa share juga. Bapak bisa share ke kami gimana sih sebenarnya caranya untuk memberantas korupsi ini? Pada prinsipnya
penanganan korupsi itu dilakukan dengan dua cara ya, yaitu dengan cara mencegah dan dengan cara penegakan hukum. Tetapi cara mencegah ini juga bisa kita kategorikan dalam dua kelompok, yaitu yang pertama adalah dengan cara menguatkan sistem pengendalian, sedangkan yang kedua adalah dengan cara melakukan edukasi, proses edukasi. Nah, sedangkan pemberantasan yang dilakukan secara hukum ya tentu ini harus melibatkan lembaga-lembaga penegak hukum atau kepolisian, kejaksaan maupun pengadilan. Sedangkan yang menjadi concern kami sebagai penyuluh anti korupsi juga sebetulnya ini sangat erat kaitannya dengan fungsi inspektorat dalam fungsinya sebagai fungsi konsulting. Maka upaya pencegahan korupsi itu menjadi upaya yang paling strategis, yang harus mau tidak mau harus kita jalankan ya. Jadi upaya pencegahan itu menurut hemat kami dan mulai disadari bahwa itu tidak bisa dikesampingkan meskipun sudah ada penegakan hukum, sudah ada TOT dan sebagainya, itu tidak menjamin bahwa korupsi akan cepat terselesaikan tanpa dilengkapi dengan upaya-upaya yang lain, yaitu upaya pencegahannya. Sedangkan upaya pencegahan ini kalau kita kategorikan dalam dua tadi, penguatan sistem pengendalian dan edukasi, ini pun kita berbagi. Artinya kalau sistem pengendalian internal itu jalur atau area strateginya itu diselenggarakan di lingkungan pelayanan publik pada umumnya, tetapi juga di lingkungan swasta. Sedangkan untuk edukasi ini melalui jalur edukasi, proses edukasi yang itu bisa dilaksanakan bahkan melibatkan keluarga, peran sekolah, pendidikan tinggi, kemudian di masyarakat pada umumnya. Jadi pemberantasan korupsi meskipun sudah ada penegakan hukum yang notabene ini demikian mengerikan ya, tetapi itu belum cukup kalau tidak didukung dengan keberhasilan pencegahan, apalagi edukasi anti korupsi itu sendiri. Oke, iya. Menarik Pak. Tadi disebutkan upaya untuk mencegah korupsi tadi terbagi menjadi dua, pencegahan dan penegakan. Kemudian di pencegahan sendiri terbagi lagi menjadi dua ya Pak ya. Ada aspek penguatan pengendalian dan satu lagi ada aspek edukasi ke masyarakat. Ini menarik yang terkait edukasi nih Pak. Karena gini, kalau kita bicara pengendalian, mungkin pihak-pihak atau stakeholder yang terlibat itu pastinya internal pemerintahan. Kalau dalam kasus kita internal pemerintahan daerah. Mungkin nanti inspektorat jadi leading sektor di situ. Nah, tapi untuk aspek satu lagi yang edukasi tadi ini kan sebenarnya kita bisa lakukan gerakan secara masif ya Pak, karena bisa diakses oleh seluruh lapisan masyarakat kan. Jadi mungkin Bapak bisa elaborasi lagi, Bapak bisa elaborasi ulangi ya. Bapak bisa elaborasi terkait aspek edukasi tadi, karena ini akan jadi pembahasan yang menarik khususnya buat masyarakat Kudus. Iya, dan meskipun ini nampaknya lebih sederhana, tetapi sebetulnya
mengasihkan ya kegiatan edukasi pembangunan anti korupsi. Jadi begini, kita pahami bahwa edukasi itu sebetulnya adalah dalam upaya untuk meniadakan niatnya. Kalau tadi sempat kita bahas bahwa korupsi itu akan terjadi manakala ada niat dan ada kesempatan. Ya. Sedangkan korelasinya dengan pendekatan kita melakukan pencegahan korupsi di sini adalah proses edukasi. Oke. Di mana ketika proses edukasi kita selenggarakan demikian rupa, dan itu apalagi dengan cara yang sistematis, dengan terencana dan efektif, insya Allah ini akan mampu memberikan kesadaran kepada kelompok orang atau katakanlah para calon koruptor misalnya, yang semula barangkali sudah pernah terlintas niat untuk berkorupsi atau sudah ada niat untuk melakukan korupsi, maka insya Allah setelah proses edukasi dilaksanakan, kita berharap akan ada perubahan niat, sehingga yang semula memang sudah niat bahkan sudah direncanakan, bisa jadi perencanaan itu justru pada tahap perencanaan kegiatan dan penganggaran misalnya. Nah, itu ketika niatnya itu sudah berubah, insya Allah korupsi juga menjadi tidak terjadi. Itulah yang menurut hemat kita bahwa pencegahan korupsi melalui edukasi itu adalah merupakan suatu cara yang paling elegan, yang paling boleh kita hemat. Kemudian di sana juga akan mampu membangun pola yang lebih positif, karena tak ada hal-hal yang demikian mengerikan. Berbeda ketika kita pendekatan pemberantasan korupsi itu hanya mengandalkan misalnya aspek penegakan hukum. Maka hal-hal itu kelihatan demikian serius dan biasanya cukup mengagetkan. Akan sangat berbeda ketika pendekatan kita dalam rangka pencegahan korupsi itu adalah melalui proses edukasi, dan hakikatnya proses edukasi itulah yang sering kita sebut sebagai membangun budaya anti korupsi. Oke, jadi ujungnya dari edukasi ini adalah terbentuknya budaya anti korupsi tadi itu ya Pak? Iya. Karena kalau kita mengandalkan pencegahan korupsi atau pemberantasan korupsi ini hanya dari penindakan atau penegakan hukum saja, potensi kerugian negara bisa saja sudah terjadi ya Pak ya. Kerugian keuangan negara sudah terjadi. Jadi lebih elegan dan bahkan mungkin lebih masif gerakannya apabila kita pakai cara edukasi ini. Iya. Dan itu akan lebih elok ya, artinya lebih luas juga dilaksanakan di berbagai lini, apakah itu dilakukan sejak dini ya, di lingkungan keluarga, kemudian diselenggarakan di sekolah, di perguruan tinggi, dan di komunitas-komunitas yang lain. Nah, dari sanalah kita sudah bisa memulai upaya pencegahan anti korupsi yang hal seperti ini. Memang kita berharap seluruh komponen masyarakat itu bisa mengambil peran untuk melakukan perlawanan terhadap korupsi secara masif dan secara massal. Tetapi itu tadi yang menurut hemat kami, cara pendekatan ini saya pikir itu lebih kondusif dan lebih positif. Tidak ada yang bikin ya sesuatu yang mengerikan dan sebagainya. Meskipun ini tidak bermaksud meremehkan atau mengecilkan arti pentingnya kegiatan penegakan hukum itu sendiri. Oke, ya tentunya tanpa mengerdilkan penegakan hukum, tapi
kegiatan edukasi ini seperti tujuannya ya Pak ya, lebih berbudaya dibandingkan pendekatan-pendekatan lain, mungkin kira-kira seperti itu ya Pak ya? Iya, boleh seperti lebih berbudaya ya. Kita sempat singgung Pak beberapa waktu lalu di dalam budaya anti korupsi sendiri itu kan ada beberapa aspek. Mungkin bisa dijelaskan ke kami Pak, bisa dijelaskan aspek-aspek apa saja yang ada di dalam budaya anti korupsi tersebut. Oke, jadi boleh disebut sebagai aspek, tapi seringkali ini disebut sebagai prinsip ya. Oke, yang prinsip memiliki korelasi erat atau kuatnya antara keberadaan korupsi dengan prinsip-prinsip yang kita maksud. Prinsip itu antara lain adalah transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif. Dan seringkali ketika kita membahas good governance, clear government, nah disitulah 3 prinsip ini tidak pernah lekang dari penerapan atau penyelenggaraan pemerintahan atau pelayanan yang baik dan bersih. Jadi itu. Nah, gimana korelasinya dengan budaya anti korupsi? Jadi begini, 3 prinsip itu sesungguhnya memiliki keterkaitan yang saling terpengaruh, atau satu terhadap yang lainnya itu menjadi sebab dan akibat. Katakanlah misalnya begini, tapi prinsip ini sekali lagi bisa kita jadikan sebagai indikator suatu penyelenggaraan negara ini marak dengan korupsi tidak, bersih tidak. Nah, itu juga bisa. Artinya begini, suatu unit penyelenggara layanan publik misalnya, itu sejauh mana menerapkan prinsip transparansinya dalam kegiatan sehari-hari. Semakin berani bersikap transparan, maka ini tanda-tanda bahwa dalam penyelenggaraan pelayanan publik itu relatif bersih. Setidak-tidaknya kita wajar menduga di sana relatif bersih. Mengapa? Ya, karena setiap penyelenggara negara atau unit-unit pelayanan publik itu ketika sudah berani berkomitmen dan menyajikan data secara transparan, katakanlah, kami punya anggaran sekian, kami punya program sekian, kami punya target sekian, dan itu kita buka dengan sukarela, masyarakat bisa mengamati, bisa mengikuti perkembangan itu, maka ini secara tak langsung unit pelayanan publik tadi itu tentu akan bersiap-siap untuk memperoleh masukan atau kritik atau pantauan dari stakeholder. Dengan demikian, konsekuensi dari berani bersikap transparan itu tentu, atau kita berprasangka baik, unit tersebut sudah mempersiapkan diri dengan cara kerja yang lebih baik, atau katakanlah lebih bersih. Dengan kata lain, ya, makin transparan itu menunjukkan bahwa unit kerja itu setidak-tidaknya telah mempersiapkan diri untuk dipantau banyak orang. Iya. Kemudian ini tiga apa tadi? Tiga prinsip tadi ya Pak ya. Kemudian akuntabilitas. Nah, akuntabilitas itu kata lain dari penjelasan yang terang benderang atau mampu memberikan penjelasan yang baik, jelas pada aspek kuantitatif maupun jelas pada aspek kualitatifnya. Itu pemahaman yang sederhananya seperti itu. Jadi transparansi tadi ada hubungannya dengan akuntabilitas. Ya.
manakala memang suatu perusahaan, satu unit layanan publik itu sudah punya kesiapan diri bahwa penyelenggaraan semua program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya itu dia mampu memberikan penyajian kepada publik bahwa oh ya, kami punya anggaran sekian, kami punya indikator sekian, kami punya target sekian, dan kami laporkan sekian. Nah, ketika akuntabilitasnya ini bagus, maka transparansi tadi ya itu berlanjut. Tetapi ketika akuntabilitasnya belum bagus, maka sikap transparan ini biasanya katakanlah enggan, karena khawatir dengan transparan bisa terpantau. Ketika terpantau itu dalam kondisi yang baik, ya alhamdulillah. Tetapi kalau belum mampu melaksanakan kegiatan secara lebih bagus, secara terukur, nah, ya konsekuensinya tentu akan mendapatkan kritik, mendapatkan komplain dari masyarakat. Nah, kemudian satu lagi yang partisipasi dengan partisipasi. Sebetulnya partisipasi itu adalah ikutan dari dua prinsip sebelumnya. Iya, manakala dua prinsip itu sudah terselenggara, sudah terbentuk, sudah terlaksana dengan baik, maka partisipasi itu adalah konsekuensi baik atau dampak yang baik. Katakanlah misalnya suatu pemerintahan desa, ketika penyelenggaraan pemerintahannya sudah dilakukan dengan transparan, berani transparan karena akuntabilitasnya bagus, maka wajar masyarakat menganggukkan kepala. Oh iya, layak masyarakat angkat jempol. Ada pengakuan ya Pak ya? Iya, karena memang pemerintahannya berani menyajikan progres atau perkembangan setiap anggaran yang diterima itu dengan cara yang terbaik, dengan cara yang jujur, dengan cara yang disiplin. Nah, dengan begitu siapa orangnya? Kita sendiri sebagai warga desa, dan ketika menyimak proses pembangunan pemerintahan desanya demikian bagus, ya ayo, jangankan kok sampai kita diminta untuk berpartisipasi, untuk bergotong royong, kadangkala kita pun tertarik untuk mendekat. Dengan longgar bisa saja untuk ikut titip menyumbangkan sejumlah hartanya. Pak, tolong kami punya sekian dana, gimana kalau sekalian untuk mensupport, mendukung program ini di desa untuk masyarakat kita. Nah, insya Allah kalau tiga prinsip penyelenggaraan good government dan green government itu terlaksana dengan baik, maka partisipasi sebagai buah akhir dari transparansi dan akuntabilitas itu akan bergembira ria mensupport kegiatan pembangunan yang diselenggarakan oleh pemerintahnya. Itulah yang kita ingin kemasnya, atau katakanlah kita ingin dorongnya, partisipasi masyarakat melalui pelibatan stakeholder, baik itu stakeholder di pihak pemerintahannya sendiri, stakeholder utama, maupun lingkungan masyarakatnya ini. Manakala ini kita sudah terjalin satu pemahaman yang sama, satu kekompakan, komitmen yang bersama, insya Allah di sana yang namanya korupsi, budaya koruptif itu menjadi minimalis, atau bahkan bisa kita musnahkan ya Pak, kita hilangkan ya. Ya, menarik banget ini Pak, tadi disebutkan tiga prinsip tadi itu saling berhubungan. Mungkin simpelnya begini ya Pak, karena tugas-tugas yang dilakukan itu dilaksanakan secara bertanggung jawab, akuntabel, maka pemerintah atau apapun instansinya itu
merasa tidak perlu ada yang ditutup-tutupi, akhirnya transparan seperti itu ya Pak ya? Iya, karena percaya diri. Ya. Ngapain? Tidak ada yang perlu dikhawatirkan, kita buka aja. Oke, ya. Itu tanda-tanda bahwa pengelolaan pelayanan publiknya clean, bersih, tidak ada yang dikhawatirkan. Kalaupun ada misalnya karena lalai, kekeliruan administratif, ya namanya manusia, itu juga tidak pernah lepas dari unsur lupa ya. Sepanjang memang itu tidak terpikir, tidak ada dalam benak bahwa tidak ada niatan ya Pak. Niatan yang buruk, dan itu biasanya bisa dijelaskan dengan lebih elegan dan bisa dipertanggungjawabkan dengan baik. Oke, tadi poin terakhir atau prinsip terakhir dari budaya anti korupsi tentang partisipasi, Bapak sebut tadi karena akuntabel, karena transparan, akhirnya masyarakat itu tertarik untuk berpartisipasi dalam berjalannya proses pemerintahan di level manapun. Bisa dijelasin nggak Pak bentuk-bentuk partisipasi yang bisa masyarakat lakukan dalam rangka ikut menggerakkan upaya pembentukan budaya anti korupsi ini? Itu banyak ragam ya. Yang paling sederhana ya ketika ada iur untuk gotong royong ya, membangun bersama, kita bersedia, dan kita juga senang juga karena percaya bahwa sepeser uang yang kita berikan itu akan istilah Jawa itu tumonjo. Dengan begitu tidak ada rasa keengganan gitu ya, akan memberikan sumbangan itu ketika kita dalam bentuk sumbangan. Ada juga dia partisipasi dalam artian memberikan sumbangsih pemikiran, sehingga ketika pemerintahan juga bersikap terbuka, kemudian mendengarkan inspirasi atau katakanlah masukan-masukan dari masyarakat, maka sesungguhnya itu pemerintah menjadi sangat terbantu, karena apa yang semula itu belum terpikirkan misalnya, tetapi ketika ada masukan itu, maka berbagai persoalan insya Allah akan menjadi semakin mudah dihadapi. Penyelesaiannya pun biasanya masyarakat itu dengan legowo untuk memberikan sumbangsih pemikiran solusi yang terbaik. Nah, kalau ini di lingkungan pedesaan, ya boleh itu diselenggarakan melalui forum musyawarah BPD misalnya. Kalau ini dalam kegiatan di unit-unit penyelenggara pemerintahan yang lain misalnya, itu kan ada forum untuk ketika kita melaksanakan musrenbang. Musrenbang ya. Kesempatan-kesempatan itulah yang sangat terbuka bagi masyarakat untuk memberikan partisipasi yang positif bagi masyarakat. Tetapi sekali lagi bahwa itu akan menjadi semakin marak, masyarakat menjadi semakin bergairah manakala memang pemerintahan juga sudah ada etikat baik, ada transparansi, dan bisa menjelaskan berbagai program kegiatan yang sudah dirancang sesuai dengan rencana-rencana yang sudah disepakati bersama itu tadi. Oke, ya. Dan ujung-ujungnya Pak, nanti manfaat pembangunannya akan langsung dirasakan ya sama masyarakat. Iya, dan bahkan itu ada kebanggaan juga manakala ide-ide itu juga misalnya berawal dari masyarakat. Nah, itu sesungguhnya yang lebih mudah, bahwa itu lebih cocok karena itu aspirasi yang langsung dari masyarakat. Bisa jadi seperti itu. Ya, jadi inti dari budaya korupsi itu adalah penerapan 3 prinsip tadi ya Pak ya. Ada akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi. Tapi kita coba bergeser sedikit. Sebentar. Ya. Ini menarik tadi, karena konteksnya dengan budaya anti korupsi ya. Jadi kalau 3 itu tadi adalah prinsip atau aspek transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi, maka ada satu lagi, lahirnya atau terciptanya akuntabilitas itu
akan ada atau keberadaan dari akuntabilitas itu sesungguhnya ada manakala nilai-nilai anti korupsi yang minimal ada 9 nilai anti korupsi bisa diejawantah dengan baik. Jadi sekali lagi, akuntabilitas itu juga tidak begitu saja ada, melainkan kelahirannya, kemunculannya adalah manakala nilai-nilai budaya anti korupsi itu sudah terejawantah dalam kegiatan keseharian. Nah, 9 nilai anti korupsi itu apa saja? Bisa kita sebutkan. Ada kejujuran, ya, kemudian ada rasa peduli, kemudian ada sikap kemandirian, ya. Kemudian ada rasa tanggung jawab, ada kerja keras, ada sikap kesederhanaan, ada sikap berani, dan satu lagi adalah ada sikap rasa adil. Nah, manakala 9 nilai anti korupsi ini dapat kita ejawantah dengan harmoni, dengan demikian rupa, insya Allah apa yang kita sebut dengan nilai atau prinsip akuntabilitas itu akan terpenuhi dengan baik. Dan manakala ini bisa terpenuhi dengan baik, maka transparansi itu tidak menjadi kikuk, karena semuanya tidak perlu ada kekhawatiran lagi. Di sana ada penyimpangan, ada kecurangan dan sebagainya, semuanya akan clear. Itulah arti penting mengapa kita perlu membangun budaya anti korupsi, karena ujung-ujungnya adalah terbentuknya suatu suasana pembangunan yang guyup rukun melibatkan semua kelompok masyarakat. Ya. Dan salah satu caranya mewujudkan nilai-nilai tadi itu Pak melalui edukasi itu ya tadi ya. Iya, ya. Melalui edukasi, dan edukasi itu misalnya ini tadi agak terlewat ya, edukasi yang kita sering. Kenapa perlu edukasi? Karena dalam fakta di lapangan itu ada hal-hal yang sebetulnya layak atau patut kita waspadai, tetapi seringkali yang seperti ini tidak kita sadari. Contohnya demikian ya. Korupsi secara teoritis itu kan salah satunya disebabkan oleh faktor rasionalisasi. Itu istilah sananya seperti itu. Ya. Faktor rasionalisasi itu apa? Adalah menjadi penyebab ya, terjadinya korupsi. Dan itu kegiatannya seperti apa? Jadi begini, kegiatan rasionalisasi itu adalah suatu upaya atau suatu apa ya istilahnya, upaya demikian rupa untuk mengelabui sesuatu yang sebetulnya baik menjadi kurang baik, sebaliknya sesuatu yang kurang baik biar dianggap baik. Nah, misalnya ada treatment yang seperti itu, meskipun ini pernah atau tidak dijelaskan, pernah atau tidak kita mendengar, itu sangat mungkin terjadi. Sehingga bendahara yang semula tahu tetapi ragu, tetapi ketika ada ajakan dengan dalih bahwa menyisihkan uang dalam tanda petik yang belum tentu itu dilakukan secara jujur, seolah-olah menjadi benar dengan topeng, dengan alasan itu untuk kebersamaan, itu untuk refreshing, supaya kerja kita menjadi lebih bagus. Nah, yang seperti itulah nilai yang seharusnya kita junjung tinggi, seharusnya kita jujur, menjadi bias, menjadi terbalik, sehingga seseorang tertarik untuk melakukan korupsi. Nah, ketika ada nilai-nilai yang terbalik seperti ini, maka tugas pembelajaran proses pengembangan budaya anti korupsi yang benar, yang sehat, itu adalah berhadapan dengan nilai-nilai yang kabur karena secara langsung atau tidak langsung itu terbentuk dan itu ada dalam masyarakat kita
dalam kehidupan sehari-hari. Oke, iya, menarik sekali Pak. Sebelum kita akhiri Pak, misalnya masyarakat kemudian menemukan ada praktik-praktik korupsi, itu masyarakat bisa melakukan apa? Atau misalnya mau melaporkan praktik korupsi itu harus dilaporkan kemana Pak? Kita komitmen tadi bahwa upayakan dengan cara yang paling sederhana dulu, ya, sampaikan, komunikasikan kepada minimal yang bersangkutan. Karena kita beretika baik, insya Allah yang bersangkutan pun akan menerima dengan baik. Namun manakala itu juga tidak memungkinkan, kita bisa bantu melalui pimpinannya, misalnya melalui rekannya. Karena prinsip kita adalah lengkelingan. Ayo yang sedang lupa kita ingatkan. Itu pola-pola edukasi yang ingin kita coba kembangkan dalam kehidupan masyarakat kita. Cara-cara itu kita tempuh. Dan mudah-mudahan kita tidak sampai kepada harus misalnya lapor kepada KPK. Tetapi manakala memang itu pada saatnya itu diperlukan, tidak bisa lagi dengan cara-cara yang sederhana, dengan pendekatan-pendekatan yang seperti itu, kan juga ditawarkan. Itu sah-sah saja kita melakukan laporan, ya katakan melalui pengaduan, melalui whistleblower system, atau boleh misalnya melalui Pak Bupati dan sebagainya. Kira-kira seperti itu. Oke. Sepanjang memang ini adalah dalam rangka etikat baik untuk membangun kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Iya. Terakhir Pak, sebelum kita tutup sesi podcast kali ini, mungkin ada pesan ke masyarakat luas terkait upaya pembangunan budaya anti korupsi ini Pak. Iya, kita memang paham bahwa yang seperti ini tidak terlalu mudah, tetapi betapapun harus kita laksanakan proses pembelajaran, proses edukasi yang terus-menerus terhadap kelompok masyarakat manapun adalah dalam rangka untuk meningkatkan pemahaman dan sekaligus kesadaran bahwa korupsi itu bisa merusak kehidupan berbangsa dan bermasyarakat, bahkan politik, termasuknya dalam tanda petik keberlanjutan dalam kita bernegara. Oleh karena itu, ini sesuatu yang sangat penting dan kita punya tanggung jawab yang sama, tanggung jawab besar untuk masa depan anak cucu kita. Melalui proses pendidikan, baik melalui jalur keluarga, jalur pendidikan, atau jalur masyarakat, mari kita dukung proses pembangunan budaya anti korupsi ini seoptimal mungkin. Kita bersama-sama untuk itu, supaya kesejahteraan tadi bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat ya Pak. Ya, menarik sekali Pak obrolan kita kali ini tentang budaya anti korupsi. Terima kasih banyak Pak Bambang karena sudah hadir di podcast Oase Kudus, dan semoga bahasan yang kita bicarakan pada kesempatan kali ini bermanfaat bagi banyak orang. Ya, Pak, sekali lagi terima kasih Pak. Ya, terima kasih kembali. Oke, seperti itu obrolan kami dengan Pak Bambang tentang budaya anti korupsi. Semoga apa yang kami hadirkan bisa bermanfaat buat masyarakat Kudus. Jangan lupa buat Sobat Oase Kudus untuk subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasi supaya nggak ketinggalan konten-konten menarik berikutnya. Saya Rifki pamit.